Bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita pada saat pagi hari yang indah ini. Kita percaya kita mau merasakan lawatan Tuhan bagi kita semuanya. Kita nyanyikan pujian penyembahan kita. Saat pula menyembahmu. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan pada saat pagi ini. Wow.
Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Pada pagi hari hari yang indah ini kami kembali lagi untuk datang memuji, mengagungkan Tuhan. Kami ingin beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami yakin dan kami percaya kami sudah mempersiapkan hati pikiran kami, kehidupan kami sudah serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau ambil alih sepenuhnya ya Tuhan, supaya sukacita itu menjadi bagian buat kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Kami berdoa buat umat-umat ketebusan-Mu yang masih ada di dalam perjalanan Tuhan. Engkau tibakan di tempat ini supaya kami sama-sama untuk memuji, mengagungkan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu. Sucikan mereka, kuduskan mereka, layakan mereka semua Tuhan. Karena mereka melayani, mereka mengasihi Tuhan. Terpuji akan nama-Mu Tuhan. Baik pimpinan pujian, baik singer, baik musik ya Tuhan, baik multimedia, baik kolektan, khususnya kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu Kau urapi dengan kuasa-Mu. Apa yang ditabur kebenaran firman-Mu menjadi berkat dan bagian buat kami semua. Terima kasih. Sucikan tempat ini, kuduskan tempat ini di dalam nama Yesus. Kuasai ya Tuhan tempat ini. Terpuji akan nama-Mu. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Apa kabar saudara semuanya? Baik, diberkati Tuhan, luar biasa. Yes. Kayaknya nggak kompak nih ya. Masih ada yang belum makan kayaknya nih. Apa langsung buru-buru dari rumah langsung berangkat? Nanti lemes di sininya, ya. Ayo semuanya, karena kita datang untuk memuji Tuhan, ya. Satu, ya, yaitu Tuhan itu yang begitu baik bagi kita. Sampai saat ini kita boleh berdiri, boleh kita ada. Ini semua berkat anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kita datang ke tempat ini, berarti ungkapan syukur kita, ya, untuk datang ke rumah Tuhan. Apa kabar saudara semuanya? Kabar baik, diberkati Tuhan, luar biasa. Yes. Sini aja ya semuanya. Bagaimana pelayan? Apa kabar semuanya? Luar biasa. Yo, yang mau bersuka cita hari ini, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yuk kita bangkit berdiri semuanya. Kita akan memuji Tuhan. Kita mau pakai tubuh jiwa roh kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita nyanyikan pujian kita, pujian Hana. Haleluya, amin.
ada kuasa Tuhan yang akan bekerja. Ya, puji nama Tuhan, kita nyanyikan lagi. Kiri kananku ada Tuhan. Punya tubuh digoyang, ya. Kita mau bergoyang untuk Tuhan, karena Tuhan begitu baik bagi kita. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengar persembahan pujian dari kaum Bapa. Yuk kita Yeah.
menyanyikan pujian kita, penyembahan kita, ku mau iring Tuhan. Kita mau setia iring Tuhan. Walaupun keadaan kita saat ini, ya banyak proses yang kita alami, tapi Tuhan itu setia. Kita juga mau setia selalu iring Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin.
Kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang hidup Tuhan. Haleluya Yesus. Dunia kami tinggalkan, kami fokus untuk berserah diri sepenuhnya kepada Engkau Tuhan, karena Engkau satu-satunya pengharapan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kemurahan-Mu dan kasih setia-Mu sepanjang waktu Tuhan. Setiap hari baru dalam kehidupan kami. Tuhan, kurang bersyukur apa Tuhan kami di hadapan hadirat-Mu. Sebab hidup ini hanyalah anugerah. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Pujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Tuhan, pada saat pertengahan ibadah kami Tuhan, telah kami menaikkan setiap puji-pujian Tuhan dan penyembahan di hadapan hadirat-Mu. Kiranya itu boleh naik berbau tumpah harum Tuhan, biar menyenangkan akan hati-Mu saja Tuhan. Kami semakin rendah, Engkau semakin tinggi Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Tuhan. Urapan Allah juga ada Tuhan untuk hamba-Mu nanti akan membawakan kebenaran firman. Tuhan, pakai bibir mulut lidah hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan rahasia kebenaran firman-Mu. Biar kami Tuhan semakin hari kami semakin kuat. Semakin hari Tuhan kami semakin taat dan bersyukur akan Tuhan Yesus yang berkuasa dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Sebentar juga umat-umat-Mu Tuhan akan meletakkan korban persembahan Tuhan. Kecil besar apapun yang belum bisa memberi, Engkau tilik dari tempat yang maha tinggi Bapa. Engkau yang lebih tahu setiap hati kami Tuhan. Engkau yang menilai dan menilik Tuhan dengan ketulusan hati kami Tuhan. Janji-Mu ya dan amin Tuhan. Engkau akan memberkati setiap hati yang memberi dengan ketulusan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kalaupun ada Tuhan kuasa-kuasa yang tidak berkenan Tuhan, atau pemikiran-pemikiran kami yang tidak berkenan ketika kami duduk mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami bersatu hati untuk menghancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Roh Allah yang hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau duduk diam dan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara semuanya, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan sedang memberikan yang terbaik. Berikan dengan sukacita, karena berkat Tuhan itu sudah kita nikmati. Dan kita akan memberikan dengan sukacita sambil menunggu, sambil jalankan, kita nyanyikan pujian kita, betapa hatiku berterima kasih. See
semuanya. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan itu baik. Dan Tuhan kita itu Tuhan yang sungguh luar biasa. Dia adalah Allah yang hidup dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan kuasanya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saya pribadi ucapkan terima kasih buat Ibu Gembala yang pagi hari ini mempercayakan kepada saya untuk membawa kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi di pagi hari ini saya berdiri di sini atas nama Komisi Remaja GPDI Jawa Barat. Jadi biasanya kalau saya khotbah di sini atas nama saya pribadi, atas pelayanan kami. Tapi pagi hari ini saya berdiri atas nama Komisi Remaja Jawa Barat karena di bulan Juli nanti kami akan membuat satu acara Youth Camp Remaja GPDI Jawa Barat, dan diundang bukan hanya untuk remaja yang dari SMP, tetapi diundang seluruh pemuda dan remaja GPDI Jawa Barat. Jadi semua pemuda remaja GPDI Jawa Barat boleh hadir dengan biaya yang sudah ditentukan. Di sini sih tulis 1 Juli sampai 2 Juli 600. Tetapi terakhir kami rapat bahwa biaya itu tetap 500.000. Jadi sampai bulan Juli cuma 500.000. Tanggal 2 sampai 4 Juli di Hotel Montana Kuningan. Jadi acaranya Youth Camp-nya bikinnya di sana di Hotel Montana Kuningan tanggal 2 sampai 4 Juli 2024. Dan beberapa hari yang lalu atau sebulan yang lalu saya ketemu Ibu Gembala, dan nggak biasanya saya minta khotbah sama Ibu Gembala, tapi kali ini saya memberanikan diri karena untuk acara Youth Camp. Jadi khotbah saya hari ini hasil daripada PK-nya itu untuk acara Youth Camp. Karena 100% itu suratnya dari MD, jadi bukan surat saya yang kasih ya. Dari MD-nya kasih surat tugas ke kita, nggak bilang berapa persen, tapi dia bilang 100% kasih ke acara Youth Camp. Ya puji Tuhan, bahwa Tuhan kita Tuhan yang besar. Kalau Dia memberkati kita, Dia tidak pernah memberkati yang setengah-setengah. 100% pasti Dia beri di dalam hidup kita. Ya, nanti sebentar saya sambung-sambung sedikit tentang Youth Camp. Kita kebenaran dalam kebenaran firman Tuhan. Yesaya 43 ayat yang keempat. Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang keempat. Bunyi firman Tuhan. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Firman Tuhan pagi hari ini saya memberikan judul adalah berharga di mata Tuhan. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini saya kasih judul berharga di mata Tuhan. Kalau kita berbicara barang yang berharga, barang yang berharga itu kadangkala bukan karena mahalnya. Bagi diri kita masing-masing ya, barang yang berharga itu bukan karena barang itu harganya mahal. Ada orang ini, saya dengar radio, ada orang di dompetnya itu dari zaman dulu sampai sekarang ini dia masih menyimpan surat cinta. Ya kan, zaman dulu kan belum ada sekarang ya HP kan. Dia masih pakai surat cinta, tapi di dompetnya itu ada surat cinta yang dia simpan sampai hari ini. Karena mungkin itu surat yang berharga bagi dia. Itu barang yang berharga. Dan kadang-kala kita kalau melihat di tangan kita mungkin hanyalah batu yang biasa-biasa saja. Tetapi bagi kita itu adalah barang yang berharga menurut kita. Di rumah kita mungkin kalau orang mau tanya harga dengan uang itu tidak ada harganya. Tetapi kita bisa katakan bahwa barang ini adalah barang yang berharga bagi kita.
nggak tahu dikasih siapa, ya kan? Dikasih orang mungkin, tetapi kita anggap itu sesuatu yang sangat berharga. Kalau emas itu berharga karena mahal, kita jual dia bisa jual lagi. Tetapi ada barang sesuatu itu dia berharga secara mata orang lain, dengan harga orang lain tidak ada harganya, tapi bagi kita itu sangat berharga karena kita tidak bisa temukan di tempat yang lain, kita tidak bisa jual di tempat yang lain, tetapi kita hanya tahu bahwa dalam diri kita barang ini adalah barang yang paling berharga. Nah, firman Tuhan katakan bahwa oleh karena engkau berharga di mataku, kata Allah, firman Tuhan katakan bahwa kita adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Amin. Kita orang yang berharga di mata Tuhan. Makanya orang lain tidak menghargai kita. Orang lain tidak suka kepada kita. Orang lain tidak senang kepada kita. Tetapi kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang suka kepada hidup kita, yang menghargai kehidupan kita. Dan kita dikatakan firman Tuhan, kita ini berharga di mata Tuhan. Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Injil Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Kita percaya kita dibenci orang karena Yesus, kita dibenci orang karena kita percaya kepada Yesus, kita tidak disenangi orang. Tetangga kita tidak mau dekat kepada kita karena kita percaya kepada Yesus. Teman-teman kita yang dulu dekat dengan kita, ketika mereka tahu bahwa kita orang percaya kepada Yesus, mereka menjauh kepada kita, mereka meninggalkan kita. Itu adalah firman Tuhan. Kita akan dibenci oleh semua orang oleh karena nama Yesus. Saya buka dunia maya dan ada pastor lah dari dia bilang begini, orang tidak terlalu membenci agama Hindu itu sebenarnya, ya itulah yang penting yang disembah-sembah mereka lah ya. Saya karena bukan agama saya nggak hafal ya. Orang tidak terlalu membenci. Mereka tidak membenci Buddha itu, mereka nggak terlalu banyak membenci Buddha, nggak. Mereka tidak terlalu banyak membenci orang-orang yang terkenal. Tetapi kenapa kalau kita berbicara tentang Yesus, ya, kita menceritakan tentang Yesus ya. Orang kalau di TV dulu saya masih kecil itu ada film-film India kan, ada apa itu ya. Pokoknya banyak lah tentang India, aman saja, nggak ada. Tapi coba kalau tahu di televisi film tentang Yesus, pasti langsung di-cut. Kenapa Yesus itu tidak boleh? Ya. Banyak gak senang. Karena memang dia itu Tuhan. Ya. Karena memang dia itu Allah. Orang-orang yang tidak mengenal dia, yang tidak tahu kepada dia, mereka tidak suka. Karena mereka tahu bahwa dia itu sebenarnya, kalau iblis kata dia itu juru selamat sebenarnya. Makanya mereka menutupi sebagaimana caranya supaya orang tidak mengenal Yesus. Tapi kita bersyukur kita sudah kenal Yesus. Dan firman Tuhan katakan kita berharga kepada di hadapan Dia. Walaupun kita dibenci, walaupun kita tidak disukai oleh orang, tapi firman Tuhan katakan, kalau kita mau masuk surga, kita mau menerima penghargaan yang daripada Tuhan. Di sini katakan orang yang bertahan pada kesudahannya sampai ia akan selamat. Orang yang bertahan pada kesudahannya, dia bertahan pada sampai akhirnya. Jadi bukan awalnya. Bukan di awalnya kita mengatakan bahwa kita sudah bisa menerima keselamatan. Tetapi sampai pada akhirnya di sana kita menyatakan, firman Tuhan nyatakan kita menerima keselamatan. Banyak orang berpikir dari awal kita percaya Yesus kita sudah masuk surga. Tapi banyak orang yang sudah master teologi, ya, sudah dokter katanya
ke jurusan teologi dari luar negeri, ya, lulusan dari STT mana dari luar negeri, tapi sekarang pulang ke Indonesia dan dia katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, ya. Kenapa ya? Ya karena dia di tengah jalan dia gagal. Gitu. Dalam perjalanan kehidupan dia ketika dia mengenal Yesus sebenarnya adalah Tuhan, tapi karena ada sesuatu dan lain hal dia jatuh dan tinggalkan Tuhan. Akhirnya dia tidak bertahan sampai kepada kesudahannya. Tapi firman Tuhan katakan kita yang bertahan sampai kepada kesudahannya, kita akan selamat. Siapapun dalam dunia ini semuanya mau selamat. Kita orang Kristen, kita yang percaya Yesus, yang tidak percaya Yesus, coba tanya, mau surga mau? Karena mereka tahu di surga itu enak. Semua kalau ditanya mau masuk surga, mau. Tapi kita bersyukur kita ada dan kita sudah mengenal Yesus. Matius 12 ayat yang ke-13. Injil Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-13. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan dia mengulurkan tangannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Tapi kita lihat di sini bahwa firman Tuhan datang kepada kita mengatakan tentang Yesus, dan dia menyatakan tentang orang-orang yang bertahan. Matius 10 ayat yang ke-22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ayat Lukas pasal 21 ayat ke-19. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-32. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Yakobus pasal yang pertama ayat ke-12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Di sini kita lihat bahwa Allah menceritakan, firman Tuhan menceritakan ada 6 kali dalam Alkitab menyatakan tentang bertahan. Orang yang bertahan. Karena banyak yang kalah. Dalam perjalanan kita sudah tahu banyak orang yang sampai tinggalkan Tuhan. Saya mungkin pernah bilang di sini waktu saya praktek, ada yang mungkin umurnya yang di atas saya, mereka sudah pimpin puji-pujian, mereka sudah main tamborin di waktu-waktu itu, mereka sudah suka doa, suruh doa. Mereka sudah melayani Tuhan lah di zaman itu. Tapi hari-hari ini saya cari kemana orang-orang ini. Ada yang saya tanya, dia udah pindah. Saya tanya, kenapa kamu pindah? Ya, karena calon suami saya kaya. Akhirnya dia tinggalkan Tuhan, kalah. Ya. Kenapa kamu pindah? Ya, istri saya cantik, kalah, tinggalkan Tuhan akhirnya. Jadi jangan kalah cuma dengan hal-hal yang seperti itu. Tetapi firman Tuhan katakan kalau kita bertahan, ya, kita bertahan sampai kesudahannya, keselamatan ada dalam kehidupan kita. Langkah awal itu penting, sangat penting dalam kehidupan kita. Tapi lebih penting lagi adalah langkah akhir di dalam hidup kita. Awal kita mengenal Tuhan seperti apa? Awal kita percaya kepada Tuhan bagaimana? Kenapa kita percaya kepada Tuhan itu penting. Tetapi lebih penting kalau kita bertahan sampai pada akhirnya. Disitulah kita menjadi orang yang berharga di mata Tuhan. Ada satu ayat dalam Alkitab yang sering kali saya dengar ketika dia berada di rumah duka. Berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Betul kan? Ya enggak? Betul kan? Setiap rumah duka kan, atau di karangan bunga banyak. Berharga di mata Tuhan kematian setiap orang yang dikasihinya. Saya pernah ketemu orang meninggal di kampung saya nggak mau bilang di sini ada, tahu kalau di sini ada, tapi di kampung saya ada. Orang ini kerjanya penjual togel. Tahu penjual togel? Hah? Jangan-jangan sama juga kali ya.
Mudah-mudahan kagak deh ya. Dia aja itu ya. Dia kerjanya penjual togel. Nah, dia penjual togel sore-sore di saat dia mau bawa setoran. Nah, kejarlah dia untuk bawa setoran. Kejar dia bawa setoran, dalam perjalanan untuk kejar-kejaran bawa setoran, dia nyangkut sama mobil tangki air, tapi tangki yang besar. Dia nyangkut di situ, dan ketika dia nyangkut di situ dia mati. Dia mati karena tabrak mobil tangki. Keluarlah ayat ini, ya kan? Berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Dalam pemikiran saya, ya, dia mati karena jual togel. Ya, dia mati karena kejar-kejaran. Dia mau bawa setoran. Dan dia ditabrak atau dia yang nabrak, pokoknya dia mati di saat itu. Tetapi ayat ini keluar, berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Saya mau tanya, apakah dia dikasihi Tuhan atau tidak? Ya. Kalau saya sih mungkin tidak, karena pekerjaan dia itu tidak menyenangkan Tuhan. Betul nggak? Ya kan? Masa penjual togel berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya? Memang resiko kita pendeta kalau alami yang seperti ini. Bagaimana kita mau khotbah? Masa kita mau bilang terkutuklah kamu, ya kan? Nggak mungkin. Nanti jemaatnya bubar semua jadinya kan? Kalau mau masih khotbah begitu, ini gara-gara kamu jual togel, makanya kamu mati. Kamu itu tidak akan masuk surga. Saya yakin dan percaya minggu tidak ada yang ibadah. Ya pasti kabur. Tetapi kita lihat bahwa Allah ingin bagaimana kita menjadi orang yang berharga di mata Tuhan. Untuk kita menjadi berharga di mata Tuhan, maka kita harus memiliki status sebagai kekasihnya Tuhan. Amin. Kita menjadi orang yang berharga di mata Tuhan, harus kita memiliki status kekasihnya Tuhan. Orang yang masih pacaran pasti tahu bagaimana tentang status kekasih. Ya kan? Kalau orang yang pacaran, dulunya sebelum dia pacaran, kalau ketemu sama orang ini, kadang-kadang kapanpun bisa ketemu. Tetapi ketika dia menjadi seorang kekasih, ya, mau pagi pun wah, rasa-rasa dia udah mau langsung ke rumah pacarnya. Betul apa betul? Ya. Pas buka HP, yang lebih dulu bukan selamat pagi sama orang tuanya, langsung ke pacarnya. Pagi saya, udah bangun belum, ya kan? Itu kekasihnya. Dan itulah hidup kita sebagai kekasihnya Tuhan. Amin. Sebagai kekasihnya Allah, bangun pagi, selamat pagi Tuhan, terima kasih Tuhan, ya kan? Betul nggak? Kita doa pagi, kita besok pagi, kenapa? Kita tahu kita ini kekasihnya Tuhan. Jadi bagaimana kita, lalu bagaimana kita seorang dapat menjadi kekasihnya Tuhan? Apakah kita hanya bilang terima kasih Tuhan karena kita sudah karena kita punya Allah adalah Allah yang kasih, Ia mengulurkan tangannya kepada kita sebagai manusia, Dia memberikan keselamatan kepada kita karena Dia memberikan cintanya kepada kita. Kita cuma bilang terima kasih Tuhan karena kasih sayang Tuhan ada dalam kehidupan kita. Itu biasanya cinta bertepuk tangan sebelah, ya kan? Allah yang punya kasih kepada kita yang sungguh luar biasa, kita cuma bilang terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bagaimana Dia memberikan nyawanya kepada kita, kita cuma bilang makasih Tuhan. Dengan pengorbananmu, aku ada sampai hari ini. Apakah hanya sampai di situ? Enggak kan? Pasti kita akan berusaha semampu kehidupan kita, semua kehidupan kita, kekuatan kita, kemampuan hidup kita, apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita lakukan, kita taruh untuk Tuhan. Nyatanya pagi hari ini, walaupun mungkin ada rencana mau jalan-jalan, ya kan? Tapi karena kita mau cari Tuhan, kita mau datang sebagai kekasihnya Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Kita kangen dong sama kekasih kita. Apakah cukup hanya sampai kita menjadi kekasihnya Tuhan? Kan? Jadi lagi pertanyaan, apakah kita hanya cukup sampai di sana? Kita sampai di dalam kekasihnya Tuhan sehingga kita dikatakan berharga di mata Tuhan.
menjadi kekasihnya Tuhan, kita harus setia sampai mati. Betul? Biasanya itu ada dalam hidup kita. Kita setia sampai mati. Bukan cuma 5 tahun untuk kita kenal Tuhan. Bukan sampai 10 tahun kita percaya kepada Tuhan. Bukan sama seperti GPD Gria 50. Sudah 50 tahun, sudahlah. Kita sudah nggak boleh lagi deh ibadah, udah 50 tahun. Bukan. Tetapi selama kita hidup, selama kita masih bernafas, kita beri hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Kita lihat apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada Timotius. 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Rasul Paulus berani mengatakan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Itu bukan satu ungkapan yang biasa-biasa aja diungkapkan. Bukan hanya sesuatu gampang dia ceritakan, dia katakan bahwa saya sudah melaksanakan segala sesuatu dengan baik. Penilaian kehidupan kita dinilai oleh Tuhan. Kehidupan pribadi kita dinilai oleh Allah. Ya, Ibu Gembala punya kekuatan, kemampuan untuk melihat kita sebagaimana dia bisa melihat kita di saat kita ketemu. Tetapi Allah kita, Tuhan kita, dimanapun kita berada, ya, kita mau ada di dalam mall, ya, kita mau ada di dalam lubang gua, dalam paling dalam, ya, kita mau ada di tempat tersembunyi yang paling dalam pun, yang mungkin dikatakan kita tidak bisa dilacak oleh GPS, ya, tetapi Tuhan kita, Dia bisa melihat hidup kita. Makanya Rasul Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan. Kita masih dalam pertandingan, ya, masih kan kita dalam pertandingan. Kita masih lagi dalam pertandingan sampai akhir supaya kita menjadi pemenang. Kita berusaha supaya kita tidak jatuh. Kadang-kala lemah, ya biasa kita itu kadang-kala lemah. Namanya manusia, kadang-kala kita lemah. Tetapi ketika kita mengingat bahwa aku ini adalah orang yang berharga di mata Tuhan, bangkit semangat kembali. Karena kita tahu bahwa kita adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Kita sampai pada akhirnya. Kita berusaha bahwa kita sampai kepada tujuan hidup kita. Dan kita akan katakan kita pemenang karena kita sudah memelihara iman kita. Kita pemenang karena kita bertahan sampai kepada kesudahannya. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh apa? Suatu mahkota yang abadi. Orang yang bertanding, pertandingan apa? Bola kaki, sepak bola. Pertandingan badminton, lari, apalagi tinju yang babak belur, ya. Apalagi pertandingan itu hanya mencari mahkota yang fana, hanya mencari hadiah yang sementara. Tapi kita yang ada pagi hari ini, kita yang rajin beribadah, kita yang setia kepada Tuhan, kita yang mengasihi Tuhan, kita yang adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, kita yang adalah kekasihnya Tuhan, kita yang adalah orang yang berharga di mata Tuhan, kita mencari mahkota yang abadi. Mahkota yang abadi itu mahkota yang kita miliki untuk selama-lamanya. Dan mahkota itu tidak akan dicuri oleh siapapun. Mahkota itu bisa hilang bukan karena dicuri, karena kita sendiri yang meninggalkan mahkota itu. Mahkota itu bisa hilang dalam diri kita bukan karena diambil oleh tetangga kita, bukan, tetapi kita sendiri yang meninggalkan mahkota itu. Artinya belum pada kemenangan, kita sudah kalah, kita jauh daripada Tuhan. 1 Korintus 9 ayat yang ke-27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Itu kata Rasul Paulus. Dia melatih hidup dia, dia melatih tubuhnya, supaya ketika dia memberitakan kabar baik, firman Tuhan diterima.
Firman Tuhan yang dikabarkan, firman Tuhan yang datang di dalam kehidupan dia. Dan saya percaya kita yang ada pada pagi hari ini, bahwa kita tetap memelihara iman kita. Filipi 2 ayat ke-10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dari mana? Dari diri kita sendiri. Dari kita mengenal Tuhan. Karena kita berharga di mata Tuhan. Kita memiliki Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada Tuhan yang bersama di dalam kehidupan kita. Kita pelihara iman kita. Dan ketika kita memiliki iman itu dalam hidup kita yang ada dalam diri kita, ketika iman itu kita lakukan dengan benar dalam kehidupan kita, orang akan melihat orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus, mereka benar-benar adalah orang yang memiliki keselamatan yang daripada Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Kita sudah hina, kita sudah caci maki, tetapi mereka tetap bertahan. Kenapa? Karena yang kita lihat bukan apa yang ada sekarang. Yang kita pandang bukan apa yang kita pandang sekarang. Karena yang kita nanti-nantikan yaitu mahkota abadi yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Hendaklah kita setia sampai mati, sehingga kita menjadi kekasih-kekasih Tuhan, baik di hidup ini maupun matinya nanti. Akhirnya ketika khotbah, gembala berkhotbah, berharga di mata Tuhan, kematian orang yang dikasihinya, itu sangat enak kami untuk khotbahkan. Karena memang jemaat itu adalah jemaat yang berharga di mata Tuhan. Puji Tuhan, kita bangkit berdiri semua. Aku punya
Engkau ada di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami jatuh. Jangan biarkan kami meninggalkan Engkau. Jangan biarkan kami menjauh daripada-Mu Tuhan. Biarlah kami tetap kuat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Hamba serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah berkat Allah nyata dalam hidup kami. Dengan firman-firman-Mu Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Kami tetap setia sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Kami menerima mahkota yang abadi yang daripada Allah. Terpujilah kekal untuk selama-lamanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Berikan Tuhan yang luar biasa, memberikan kekuatan bagi kita untuk selalu kita bertahan, ya, bertahan sampai Tuhan Yesus datang. Kita didapatinya setia. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan yang kedua. Kita mau persiapkan yang terbaik, ya. Kita nyanyikan pujian berjalan bersama Dia, ku tak takut. saudara semuanya. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Melki Boratijan atas pemberitaan firman Tuhan kepada jemaat GPD Geria 50 ya. Salam kami untuk jemaat di sana, diberkati keluarga dan pelayanan-pelayanan dan jemaat di sana semakin bertambah dan bertumbuh di dalam Tuhan dan banyak jiwa yang dimenangkan. Tetap semangat terus di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan.
Ya, kita doakan terus buat Ibu Gembala kita semakin semangat terus ya untuk dalam pelayanan di tempat ini, semakin sehat ya. Oh ya, ya waktu pas hari apa tuh ya? Mungkin kakak saya ya mertuanya ya dipanggil Tuhan, keluarga dari Bapak Huta Hayan ya, yang dibilang Bapak Boris ya. Mertua perempuan dari kakak saya itu meninggal ya di kampung, tapi hari apa lupa saya juga. Hari Kamis ya, hari Kamis kemarin ya dipanggil Tuhan. Terus hari Kamisnya juga pas malamnya mereka berangkat jam 12 malam ke kampung, tapi tadi pagi sudah sampai dalam keadaan selamat semuanya tanpa kurang satu apapun. Kita doakan diberikan kekuatan dan penghiburan ya bagi keluarga yang ditinggalkan, apapun untuk acara pemakaman ya, sampai semuanya sampai selesai, kiranya Tuhan mencukupi keperluan kebutuhan di sana dan semua bisa berjalan dengan lancar dan boleh pulang ke tempat ini juga dalam keadaan sehat semuanya. Kita mendoakan juga nantinya untuk Ibu Bapak Pendeta, nanti tolong minta didoakan ya. Puji nama Tuhan. Itu aja juga bagi pelayan-pelayan di sini, terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati semangat terus untuk melayani Tuhan ya. Puji nama Tuhan. Itu aja menjadi pengumuman kita saat ini. Kita bangkit berdiri semuanya, kita tutup ibadah kita pada saat siang ini. Amin, amin. kehidupan kami tetap mencintai Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tetap Engkau memberkati seluruh sidang jemaat yang ada pada saat ini Tuhan. Engkau tahu persoalan dan masalah kami. Engkau tahu apa yang sedang terjadi dalam hidup kami. Biarlah ada campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami berdoa Tuhan Yesus buat keluarga yang berduka, keluarga Uthayat yang ada di Medan sana Tuhan, Sumatera sana Tuhan. Kami taruh di dalam tangan Bapa. Biarlah Tuhan ada dalam kehidupan keluarga ini. Segala sesuatu yang mereka kerjakan di sana Tuhan, segala sesuatu yang mereka lakukan di sana Tuhan, biarlah ada campur tangan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Dan ketika mereka juga akan kembali lagi ke tempat ini Tuhan, biarlah pemeliharaan perlindungan Allah ada dalam hidup mereka. Mereka bisa kembali lagi di Bekasi dalam keadaan sehat, kuat, dan selamat Tuhan. Mereka dijauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan maut dipatahkan oleh Engkau. Dan mereka mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Dan kami berdoa buat anak-anak-Mu yang berhari ulang tahun Bapa. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka. Biarlah hidup mereka Tuhan ada dalam keberkatan Tuhan. Di umur yang baru yang mereka sudah dapat, berkat-berkat yang baru Tuhan beri dalam hidup mereka.
dan masa depan mereka, cita-cita mereka, rencana-rencana mereka ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami tetap berdoa buat Ibu Gembala yang ada. Tuhan berkati Ibu Gembala yang ada. Bila Tuhan tetap berikan dia kekuatan, Tuhan berikan dia kesehatan dalam tugas-tugasnya, dalam pelayanan, tugas-tugasnya sebagai Tuhan Yesus dalam organisasi majelis daerah. Kami tetap serahkan di dalam tangan Tuhan. Lindungi dia terus Tuhan, kemanapun dia pergi dan berada. Dan bila Tuhan buat yang terbaik dalam hidupnya, dan kami percaya keluarga daripada Ibu Gembala yang ada semuanya diberkati Tuhan. Dan yakin dan percaya seluruh sidang jemaat yang hadir hari ini dan yang tidak hadir karena sakit Tuhan, kami berdoa Tuhan sembuhkan mereka. Yang sedang lemah iman mereka, Tuhan kuatkan iman mereka. Biarlah pada hari Minggu mereka datang beribadah, memuji dan memuliakan Engkau. Bapak yang baik, kami serahkan semua program-program dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bila program-program yang dijalankan dalam pelayanan tempat ini berjalan dengan campur tangan Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang jaga dan pelihara kami, yang berjalan kaki, yang mengendarai motor, yang mengendarai mobil. Tuhan tibakan di rumah kami dengan selamat. Tuhanlah yang melindungi kami Tuhan. Dan Tuhan berikan yang terbaik dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak lupa berdoa. Bangsa negara kami ini, negara yang kami cintai, negara Republik Indonesia. Kami berdoa Tuhan buat pemimpin-pemimpin yang ada dalam bangsa negara. Dari Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, DPR, MPR, seluruh pejabat-pejabat yang ada, sampai kepada RT RW yang ada di daerah kami masing-masing Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan turun dalam kehidupan mereka. Berkati bangsa negara kami ini Tuhan. Berkati negara Republik Indonesia. Karena kami percaya bahwa firman-Mu berkata, ketika bangsa negara kami ini diberkati, kami juga umat-umat Tuhan diberkati oleh Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami akan akhiri ibadah kami pada saat siang hari ini Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Tuhan selalu bersama-sama dalam hidup kami. Sepanjang hari, sepanjang minggu, bulan, dan tahun, ada Tuhan bersama dengan kami. Dan kita angkat kedua belah tangan. Umat-umat Tuhan, terimalah oleh-Mu berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, pengertian perlindungan Allah Roh Kudus, dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat GPD Gereja 50 Metlan Tambun Cibitung. Saya percaya bahwa jemaat ini adalah jemaat yang bertumbuh dalam kasih Tuhan, jemaat yang selalu diberkati Tuhan. Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan jemaat ini. Dan firman Tuhan sudah datang dalam kehidupan kita, kita berharga di mata Tuhan. Kita kerjakan itu dengan baik dan Tuhan memberikan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati GPD Jemaat Gereja 50 dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya.